hipnoterapi ini sebagai salah satu ya dokter ya, bukan juga semata-mata itu hanya pengobatan, jadi sebagai salah satu pengobatan untuk gangguan ansietas menyeluruh. Gimana nih kinerjanya nih dokter? Ya, jadi hipnoterapi itu adalah bentuk pendekatan. Itu lebih softnya seperti itu bahasanya, pendekatan. Karena ibaratnya kita sebagai psikiatris itu punya banyak amunisi. Ke dokter sana dikasih obat, kan bisa ya menjadi salah satu pilihan itu adalah si hipnoterapi ini nih dokter. Ya, yang saya sampaikan itu adalah amunisi. Amunisi itu kapan di waktu yang tepat, kapan kita mau pakai, apakah kombinasi, apakah bagaimana, itu adalah suatu pendekatan yang memang perlu experience. Jadi terkadang ada orang juga alergi kan, saya hipnoterapi ya, dia mikirnya wah ini nanti saya dikerjain kayak di TV-TV gitu kan. Karena yang Itu ditahu masyarakat iya, luas kadang-kadang udah reject kan. Jadi kita pendekatannya dulu, yang penting bina rapotnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDes KJI. Dan pada episode kali ini kita bertemu dengan salah seorang psikiater, Dr. Muhammad John Abrahim, spesialis kedokteran jiwa. Gimana dokter kabarnya hari ini? Ya, insya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pada episode kali ini dokter kita bakal berbincang nih tentang hipnoterapi juga, tetapi mungkin kita khususkan pada gangguan ansietas menyeluruh nih dokter. Jadi sebelum kita berbincang nih, kita kemarin sudah membahas tentang hipnoterapinya. Kali ini kita mau bahas lebih spesifik nih dokter. Jadi dok, sebelumnya kita kan sudah berbincang, dokter sudah menyampaikan hipnoterapi ini bisa dipakai untuk pasien-pasien yang memang mengalami gangguan di amigdalanya nih dokter ya. Berarti apakah efektif nih dokter untuk digunakan pada pasien yang mengalami gangguan ansietas menyeluruh nih dokter? Oke, sebelum kita berlanjut kepada ansietas menyeluruh, ada dalam literatur menyebutkan ansietas itu apa. Ansietas disebutkan the hyperestimation of the situation, but the hypoestimation of the self-esteem. Jadi dia memperkirakan keadaan itu terlalu berlebihan, tetapi di satu sisi dia memperkirakan untuk kepercayaan dirinya di dalam mengatasi permasalahan itu terlalu rendah. Akhirnya ketemulah kecemasan. Tetapi di satu sisi kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Apalagi orang sekarang ada yang kerjanya udah jamin ya 2 mingguan. Ada orang cuma kadang-kadang posisi manajer kadang-kadang per bulan bisa berubah. Atau tantangan sekarang ada artificial intelligence dan segala macam yang mengancam untuk pekerjaan-pekerjaan orang. Nah, ketika itu terjadi, itu kan secara otomatis itu kecemasan kan. Hyperestimation of the situation juga perlu kita untuk mengantisipasi sebagai jalan mitigasi terhadap berbagai tantangan yang ada. Tetapi ketika kita mempersiapkan mitigasi dengan beberapa tantangan, tetapi kita memiliki self-esteem yang tinggi, nah itu nggak ketemu untuk cemasnya, gitu ya. Bisa teratasi gitu ya dokter. Iya, jangan kita bilang tenang saja, tenang, padahal itu cuma self-talk untuk menghibur diri. Padahal tantangan kehidupan itu begitu cepat. Orang yang tadinya manajer bisa turun, bisa berubah gitu dokter ya. Itu tantangan, itu bikin cemas. Kalau kita tidak punya mitigasi plan A, B, C di dalam menyikapinya, mungkin cemasnya lebih dalam. Karena realitasnya seperti itu sekarang. Beda dengan zaman dulu. Orang bisa jadi direktur bisa 5 tahun, bisa segala macam. Sekarang turun per generasi. Betul sekali, tantangannya sangat berat. Nah sekarang supaya nggak ketemu antara hyperestimation of the situation, tapi kita self esteemnya lumayan tinggi. Jadi itu ketemu tuh. Oh iya, saya sanggup lah dalam mengatasi ini. Saya kan udah belajar coding misalnya Python segala macam. Saya belajar ini buat mengupdate diri saya. Bisa saya mengikuti jadi self efficacy-nya dia merasa saya bisa mengatasi itu. Nah ketika itu nggak ketemu tuh, walaupun kita bikin mitigasi terhadap segala kemungkinan, itu nggak ketemu untuk jadi ansietas. Tetapi apabila kita hyperestimation of the situation but the hypoestimation of the self esteem, ketemulah cemas. Nah itu inti mula daripada kecemasan. Kecemasan ya dokter ya. Nah sekarang kita berlanjut lagi kepada untuk GAD itu sendiri ya, gangguan cemas menyeluruh.
Nah, ketika itu terjadi, ini melibatkan banyak hal kan. Jadi ketika kita gangguan cemas menyeluruh ini sifatnya kan bersifat floating ya untuk itunya ya. Kecemasannya, Kecemasannya, kemudian juga overtalknya itu udah sangat-sangat seperti racing ya, seperti itu. Nah, jadi itu tetap intinya memang bagian dari kecemasan. Dan memang itu yang tertinggi di dalam kecemasan itu sendiri. Dan yang dilibatkan juga ya mirip-mirip juga, yaitu pada untuk level amigdalanya juga, kemudian juga serotoninnya. Nah, itu yang yang memang ya seputar itu juga seperti itu. Iya, berputar pada neurotransmitter itu gitu dokter ya. Ya, betul. Jadi dokter gimana nih dokter? Kan kita bakal cerita tentang hipnoterapi ini sebagai salah satu ya dokter ya, bukan juga semata-mata itu hanya pengobatan, jadi sebagai salah satu pengobatan untuk gangguan ansietas menyeluruh. Gimana nih kinerjanya nih dokter? Ya, jadi hipnoterapi itu adalah bentuk pendekatan. Itu lebih softnya seperti itu bahasanya, pendekatan. Karena ibaratnya kita sebagai psikiatris itu punya banyak amunisi. Ya, jadi amunisi itu kan banyak. Jadi seperti, mohon maaf ya, saya kembali kepada film Rambo. Kalau pernah nonton film Rambo, tuh Rambo itu punya bazooka, punya M16, punya granat, punya pisau komando, punya apa lagi dia ya. Pokoknya panahan kalau nggak salah pernah itu, salah satu episodenya pernah ada itu. Banyak amunisinya nih dokter. Betul. Tetapi kalau kita nonton film Rambo, ketika dia mendekati campnya Vietcong ya, yang Vietnam itu kan, tapi dia nggak langsung pakai bazooka ya. Iya. Dia pakai pisau komando, yang itu kan. Ujung-ujungnya kalau tergantung kondisi nih dokter ya. Betul. Ujung-ujungnya kalau di film itu yang seingat saya ya, film udah lama itu. Jadi kalau dia mau melarikan diri aja tuh, membawa Sandra gitu kan, melarikan diri dari itu, barulah bazookannya keluar. Iya, benar. Wah, meledak. Nah, seperti itu juga, kita jangan juga hanya mengandalkan satu amunisi. Tetapi kita harus percaya dan menguasai amunisi itu. Tapi kalau kita hanya setengah-setengah, ya kan, yang ini setengah, itu setengah, itu namanya amunisinya bisa meledak ke diri kita sendiri. Makanya saya sarankan, ketika kita menguasai suatu skill, suatu pendekatan approach psikoterapi yang pas, itu kita diusahakan benar-benar menguasainya. Menguasai ya dokter. Jangan baru pelatihan tiba-tiba udah ini memakai, Jadi nanti kita ya memang harus banyak latihan. Makanya saya bilang kalau kamu mau sukses hipnoterapi, latihan dulu ke 100 orang. Nanti rasakan bagaimana orang yang tidak sugesti, bagaimana tanda-tandanya kelihatan. Jadi itu semua bisa dibaca. Ketika dibaca, apa tindakan kita? Bagaimana kita counter terhadap, karena kan semuanya punya dinamika ya. Iya, kasusnya berbeda-beda. Iya, makanya saya bilang, kalau cuma pegang pasien hipnoterapi cuma 2, 3 gitu, itu belum skillnya itu belum kita scale up. Tapi kalau udah minimal 100 saja kita pegang, itu udah kita berjalan tuh otomatis. Kalau yang begini nih, kalau ini begini nih. Udah cukup yang manuver gitu dokter yang banyak. Ini orangnya audiovisual nih, ini orangnya ini nih Jadi kita bikin itunya. Clustering pendekatannya gimana? Termasuk sugestinya juga kalimatnya agak berbeda. Karena emang gangguan mental ini sendiri sangat bervariasi ya dokter ya. Betul. Setiap orang tuh bisa manifestasinya berbeda, masalah yang dihadapi berbeda, gejalanya juga berbeda gitu dokter ya. Betul. Apalagi kalau khusus dengan gangguan ansietas menyeluruh ini dokter, seperti yang dokter sampaikan tadi dokter, ada free floatingnya lah, hal yang dicemaskannya pun banyak nih dokter ya. Iya. Jadi apalagi ada gejala fisik, ada nanti ketegangan dokter. Jadi kalau nih ada pasien nih, kan kadang-kadang kan pasien juga udah coba nih ke dokter sini dikasih obat, kemudian coba juga ke dokter sana dikasih obat. Kan bisa ya menjadi salah satu pilihan itu adalah si hipnoterapi ini nih dokter. Ya, yang saya sampaikan itu adalah amunisi. Amunisi itu kapan di waktu yang tepat, kapan kita mau pakai, apakah kombinasi, apakah bagaimana, itu adalah suatu pendekatan yang memang perlu experience. Jadi terkadang ada orang juga alergi kan, saya hipnoterapi ya, dia mikirnya wah ini nanti saya dikerjain kayak di TV gitu kan. Karena yang itu ditahu masyarakat. Iya, kadang-kadang udah reject kan.
Jadi kita pendekatannya dulu, yang penting bina rapotnya dulu. Ketika dia bina rapot, dia memang percaya, trust kepada kita, sehingga transference di dalam pengobatan itu menjadi lebih efektif. Tapi kalau dia masih 50-50, kemudian kita menawarkan banyak hal pada dia, tetapi dia menjadi tambah gamang, itu malah tidak efektif. Karena karena ibaratnya kan ini bukan bim salah bim abrakadabra. Iya. Kita ada proses ya dokter ya. Ada proses pendekatan, bina rapot, dia nyaman segala macam. Nah, nanti ibaratnya kita sebagai, istilahnya kalau psikoterapi itulah kita sebagai supir bus. Jadi profesor saya bilang, Prof Aris ya, bilang kalau kita itu sebagai supir bus untuk psikoterapi. Nah, jadi dia mau turun di mana? Mau turun di Pasar Klewer, apa di Laweyan? Nah, itu terserah dia. Kita cuma mengarahkan, oh ya kalau turun di Pasar Klewer nih di halte yang ini, saya antarkan dengan aman. Dia mau turun di di Laweyan, silakan, kita yang mengantarkan. Jadi tetap keputusan di pasien dan kita ini hanya mengantarkan dengan aman, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi dia. Dan berarti benar ya dokter ya, basic dari hipnoterapi ini si pasiennya harus bersedia dulu dan percaya dulu gitu sama kita. Lebih baik begitu, karena kita kan ada etikanya, tidak shock induction. Kita ada etikanya di dalam melakukannya. Jadi makanya ada informed consent dan segala macam yang memang benar-benar dia sudah siap untuk kita lakukan. Jadi ketika pasien sudah menjadi lebih siap, lebih efektif nih dokter ya, diharapkan si hipnoterapinya nih dokter. Betul. Jadi dokter, apalagi dokter pasien kecemasan ya dokter ya, kan seringnya ada distorsi kognitif. Jadi belum apa-apa udah mikir jelek dulu nih kayak dokter bilang. Apalagi yang ditahu sama orang-orang hipnoterapi itu ada, maaf ya, kayak di televisi memang ada satu sesi di katanya di hipnoterapi langsung dikerjai, ditanyai hal-hal rahasia. Apalagi orang cemas nih pasti mikirnya begitu dokter. Gimana sebenarnya cara kita tuh menumbuhkan rasa dokter, percaya, menumbuhkan trust itu dari diri pasien bahwa hipnoterapi ini nih bisa saja bermanfaat untuk mengatasi kecemasan. Ya, jadi yang saya katakan, yang pertama adalah bina rapot. Jangan ujuk-ujuk langsung saya hipnoterapi gimana. Nggak usah, itu simpan aja dulu. Kan kita punya amunisi banyak. Iya, benar. Jadi amunisi mana nih yang untuk momennya tepat, sehingga psikoterapi itu menjadi lebih efektif. Jadi sugesti juga itu enggak kita berharap, wah sugesti ini pasti tepat. Enggak juga. Terkadang roots masalahnya itu lebih dalam dari itu gitu kan. Misal pasien saya tangannya dipakai jarum pentul segala macam. Saya paham. Kita berpikirnya itu, oh ini masalah karena kata dia kan, kata pasiennya, ini karena ujiannya gak lulus, akhirnya bermasalah dan dia merasa tertekan. Itu hanya berita permukaan. Tetapi kalau kita dalami pakai psikoanalisis dengan Freud itu lebih dalam ternyata masalahnya bukan itu saja ya dokter. Ternyata terbuka bahwa misal ternyata papanya dulu waktu dia kecil suka pakai kekerasan dengan ikat pinggang, pemukulan seperti itu. Mungkin kita bisa sugesti malah masuknya ke situ. Ke insecure-nya terhadap tokoh yang dia idolakan. Jadi ternyata sosok yang panutan dia itu yang jadi masalah. Iya, roots-nya jangan kita yang permukaan, karena nggak lulus ujian begini, enggak. Orang itu tidak tiba-tiba dia gangguan. Jadi misal, dok saya ini mulai berubah gangguan mental nih gara-gara saya dipecat. Iya. Oh kata siapa? Dari 10 peristiwa dari pemecatan misalnya 10 orang. Iya. 9 orang asik-asik aja gitu kan, masih optimis ada pekerjaan yang lain. Kenapa Anda sendiri yang bermasalah? Berarti kan bukan stresor itu, berarti ada yang di bawahnya lagi yang menyebabkan itu hanya pemantiknya aja dokter. Jadi kita melihat bahwa kita harus memperdalam sebetulnya apa nih, roots-nya apa. Makanya kalau bisa didalami psikoanalisis itu lebih dalam. Nanti psikodinamiknya bagaimana kita mainkan. Jadi mudah-mudahan itu match dengan kuncinya. Gitu. Jadi dokter, cerita tentang psikoanalisis dokter ya. Saya pernah baca, tapi saya nggak mendalami lebih dalam dokter. Hipnoterapi ini bisa juga digunakan sebagai analisis dokter. Maksudnya menggali informasi selain untuk memang
menanamkan sugesti. Jadi yang saya baca itu hipnoterapi itu sebagai analisis dan juga sebagai sugesti. Apa benar begitu nih dokter? Ya itu terjemahan aja, interpretasi orang silakan seperti itu. Cuma yang jelas kita secara korteksnya, secara kognitifnya kita gali dulu. Kita gali datanya gimana, filenya gimana. Menurut kita nih penekanannya di sini. We have noticed that this is the real problem of his cause of the damage. Ketika kita tahu itu, berarti udah kita mainkan ini untuk apa yang memang benar-benar roots problemnya. Iya, menjadi masalah utamanya gitu dokter ya. Jadi kadang-kadang kita itu kadang-kadang pasien itu kan mengarahkan ya. Ini dok, saya sakit perut nih karena saya diputus cinta dok. Ini. Kita diarah-arahkan ke situ, padahal seharusnya tidak ke kiri, seharusnya ke kanan sumber permasalahannya. Jadi itulah bagaimana pendekatan kita membaca apa yang benar-benar gangguannya. Jangan kita disetir pasien ke kanan, kita ikuti ke kanan. Ternyata seharusnya kita ke kiri kata Google Map-nya gitu kan. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kan juga pasien kita itu tidak bisa mendefinisikan permasalahan dan perasaannya dokter ya. Menurut dia yang jadi masalah putus cintanya nih. Padahal ternyata ada masalah dengan orang tuanya, misalnya pola asuh. Iya gitu ya dokter ya. Tapi jadi kalau untuk ansietas ini sendiri dokter gimana prosedurnya untuk hipnoterapi, atau semua itu sama untuk semua kasus gitu dokter? Ya, yang saya katakan tadi bahwa kita punya banyak amunisi. Ya, jadi ada amunisi yang dipakai tunggal, ada yang kombinasi, ada yang juga dengan farmakoterapi. Jadi kita itu tetap melihat situasi dan keadaan, pendekatannya bagaimana. Jadi ibaratnya kalau ibaratnya saya katakan tadi, kita ini hanya supir bis. Iya. Kita mau mengantarkan. Itu aja. Cuma bisnya pakai Transjakarta, apa pakai Mikrolet, apa pakai apa kalau di itu kan. Iya, itu benar-benar. Kita sesuaikan aja dulu. Yang penting tujuan mulianya bahwa ini ada perubahan dan kita berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa terbaik untuk orang ini. Gitu. Jadi memang sangat bersifat dinamis gitu dokter ya. Sangat bergantung dengan masing-masing keadaan masing-masing pasiennya nih dokter. Betul. Berapa efektif nih dokter si hipnoterapi ini untuk kasus-kasus kecemasan nih dokter? Ya, jadi memang dilakukan repetisi itu lebih baik di dalam melakukan hipnoterapi. Dan kebetulan sejak COVID-19 corona itu, iya, 2019. saya menambahkan alat tambahan. Jadi alat tambahan bagaimana secara indrawinya kita tutup, yaitu dengan pakai earphone, pakai penutup mata. Nah, karena waktu itu kan COVID kita tidak bisa dekat-dekat ya. Iya, benar. Saya sendiri juga agak takut itu kan. Pada saat itu dokter. Iya, jadi saya nggak bisa. Akhirnya pakai wireless jauh, pakai mixer segala macam. Pas saya lihat itu kualitasnya malah lebih bagus. Oh gitu. Lebih pas, dan kita bisa pakai earphone sendiri dan pasien pakai. Lebih safety juga dokter jadinya. Safety waktu itu ya. Jadi ketika itu kualitas suara lebih baik dan juga kita bisa masukkan musiknya di dalam itunya. Jadi delta waves, beta waves, saya masukkan aja jadi dia lebih bisa efektif. Nah, yang kedua, belakangan ini saya gunakan bagaimana ketika saya live langsung untuk menterapi. Nah, terapi itu kalau bisa langsung bisa dalam bentuk rekamannya, langsung kerekam di alat saya. Makanya saya pakai Lexis perekam untuk yang itunya. Jadi ketika selesai, kemudian ada rekamannya juga, kemudian nanti saya colokkan ke USB dan saya pindahkan ke HP pasien. Dan nanti nanti saya suruh untuk pindahkan dan dia dengarkan berulang dengan menggunakan earphone. Jadi itu mungkin lebih enak kan repetisinya dan segala macam. Biasanya sampai bisa berlangsung berapa lama dokter untuk satu pasien? Ya, jadi kan seperti ini aja. Memang ketika kita melakukan untuk induksinya, terkadang ada yang agak cepat, agak ribet, agak itu memang perlu itulah. Beda-beda orang. Iya. Makanya ketika yang kemarin itu kan 65 tahun, saya curiga nih, jangan-jangan nih ada dimensianya nih. Nah, dimensia kan
bisa jadi ada psikotiknya dan kita juga tahu itu kontraindikasi. dengan hipnoterapi. Tapi memang saya wawancara tidak dapat itunya, cuma dari afeknya kan kelihatan itu. Kelihatan. Nah, di situ saya perlu waktu tuh karena dia agak-agak terdistrak gitu kan. Iya. Terdistrak ketika mulai kita lakukan sesi ini dokter ya. Iya, makanya ketika itu saya udah mulai nyaman dan saya mulai merasa yakin, ya udah pasti barulah pas di sugestinya tuh masuk. Oke dokter, ini saya terikuti alur, nanti takutnya kelamaan juga nih dokter. Tapi jadi satu inti yang saya dapat bahwa sebenarnya hipnoterapi itu tidak sesimpel itu yang dilihat sama orang-orang nih dokter ya. Jadi emang perlu juga untuk psikiater sendiri perlu pengalaman gitu dokter, enggak hanya sudah menghipnoterapi beberapa orang gitu, ternyata bisa sangat kompleks dokter ya. Dan semua prosedur hipnoterapi ini sangat bersifat dinamis, sangat bergantung dengan keadaan si dan pasien. Menggunakan etiko legalnya. Oke dokter. Oke dokter, terima kasih banyak sebelumnya sudah berbicara. Sebenarnya panjang lebar nih dokter, membuka rasa penasaran saya nih tentang lebih jauh tentang hipnoterapi. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain dokter untuk berbincang lebih banyak lagi tentang hipnoterapi dan tentunya tentang masalah-masalah mental issue lainnya dokter. Dokter, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan nih untuk datang ke seksi ansietas. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk berjumpa kembali dokter. Tapi sebelum kita tutup nih dokter, mungkin ada nih yang menonton dari sekitaran Sumatera Barat nih dokter. Boleh cerita dokter di mana kalau mau jumpa dengan dokter John nih? Ya, saya berdinas di RSUD MZen Painan, kemudian juga di Semen Padang Hospital, kemudian di Rumah Sakit Aisyah Kota Padang. Oke, jadi kalau merasa perlu konsultasi boleh menjumpai Dr. John di 3 rumah sakit ini. Dan mungkin itu saja untuk episode kali ini. Ingat, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.